Tentang seputar masalah kasus Ustadz Yahya Waloni. Apakah Bible itu palsu atau tidak? Dan di sebelah kiri Gini, terus terang kami sampai saat sekarang ini belum. Kami hari Senin yang lalu sudah mendaftarkan gugatan pra peradilan tanggal 20 September. Jadi mohon doa dari sahabat-sahabat semua, kasus ini di stop dan Ustadz Yahya harus keluar gitu. Insya Allah kami sudah siap. Dan itu sebagai pertimbangan dia ditangkapkan, alasan secara kuatnya apa? Ini aneh, Ustazi. Karena apa? Karena dilaporkan oleh saudara kita Kristen yang beragama Kristen bahwa Ustadz Yahya mengatakan kalau Ustadz Yahya masuk dengan pelaporan dan tuntutan yang berbeda dengan yang sekarang ini, mungkin kita nggak agak ini juga ya. Kita tidak ikut. Tapi begitu yang disebutkan bahwa tuntutannya adalah karena ucapan Ustadz Yahya tentang Bible itu palsu, dan itu diucapkan di dalam lingkup jamaah. Saya rasa itu kita perlu bicara. Betul. Pada satu saat percakapan antara apologetics Kristen dengan apologetics dari Islam, anak ini nongol. Masih muda banget dia nongol. Betul. Dan orang kaget semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena kita diberikan waktu dan kesempatan berjumpa kembali melalui channel Salam Satu Akidah. Semoga kita semua dirahmati Allah dan diberi kekuatan serta keteguhan hati di dalam iman Islam untuk terus meningkatkan iman serta ketakwaan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Baiklah saudaraku semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan sebuah video yang cukup menarik ya, yaitu tentang berita atau informasi terbaru untuk kedua orang tersangka yang beberapa waktu yang lalu sudah ditangkap ya. Di antaranya adalah Ustadz Yahya Waloni dan juga Qosman bin Sunet dengan tuduhan yang sama ya, yaitu penistaan agama. Nah, bagaimana perkembangan informasi terkini ya terkait kedua orang tersebut? Nanti kita akan coba kupas berdasarkan berita terbaru yang kita ambil informasinya, dan juga bagaimana penjelasan langsung dari kuasa hukum atau lawyer dari Ustadz Yahya Waloni dan juga dari seorang doktor teologi yaitu Ustadz Kainama perihal kondisi atau masalah hukum yang sedang dijalani oleh Ustadz Yahya Waloni. Nah, perihal si Qosman bin Sunet ya, yang beberapa hari lalu diisukan dia mendapat penganiayaan di dalam tahanan Bareskrim, dan ternyata itu memang benar adanya ya berdasarkan informasi yang kita dapat. Nah, bagaimana video selengkapnya kita akan saksikan bersama. Namun sebelumnya tentunya saya mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada saudaraku semua yang sudah mendukung channel ini dengan subscribe, like, serta di-share. Begitu juga yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dan like, juga share-nya. Dan kita dukung channel-channel dakwah lainnya untuk terus membenteng umat dari upaya pemurtadan serta penangkalan akidah umat Islam. Langsung saja kita simak terlebih dahulu informasi terbarunya. Nah, ini dia saudaraku semuanya tentang informasi terbaru yang kita dapat
dari yang dilansir Detik New ya, dan tentunya apa yang diberitakan oleh Detik New ini adalah informasi yang benar ya, terkait masalah si Kosman bin Sunet yang beberapa waktu lalu diisukan dianiaya di dalam tahanan atau rutan Bareskrim Polri ya. Itu sesuai apa yang disampaikan oleh Kabareskrim Komjen Agus Andrianto ya, mengungkap pelaku penganiayaan Kosman bin Sunet itu adalah Irjen Napoleon Bonamarte. Dan begitu juga informasi yang dilansir oleh Tribun.com ya, yang menyatakan hal yang sama, yaitu bahwa Kosman bin Sunet ini dianiaya oleh Napoleon Bonaparte yang juga dia tersangkut kasus suap Cokro Chandra ya. Jadi berita yang kita dengar beberapa hari lalu memang ternyata benar ya, karena sudah disampaikan langsung oleh Bareskrim dan juga oleh Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri ya, yaitu Brigjen Andirian Jajadi, bahwa si Kosman ini memang mendapatkan perlakuan yang tidak benar di dalam tahanan tersebut, sehingga si Kosman ini melayangkan surat kepada pihak kepolisian ya, atau surat pengaduan atas penganiayaan yang menimpa dirinya. Kemudian penganiayaan ini terjadi menurut Kombes Agus Andrianto ya, terjadi ketika si Kosman bin Sunet ini menjalani proses isolasi setelah ditangkap ya. Dan hal ini memang dibenarkan juga oleh Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri ya. Namun hingga saat ini Polri belum menetapkan tersangka dalam kasus penganiayaan Muhammad KC ini. Pasalnya Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Rusdi Hartono mengatakan pihaknya masih mendalami kasus penganiayaan tersebut yang dilakukan oleh Irjen Napoleon Bonaparte ya. Nah, demikianlah sekilas info atau berita terbaru perihal si Kosman bin Sunet ini. Dan selanjutnya kita akan mendengarkan bagaimana status hukum dari Ustadz Yahya Waloni ya, berdasarkan penjelasan dari kuasa hukum atau lawyernya, dan juga ada Ustadz Kainama yang mencoba melihat atau menimbang apa yang dilakukan oleh Ustadz Yahya Waloni berdasarkan ilmu akademis dan teologi ya. Nah, selengkapnya langsung saja kita dengar penjelasan Ustadz dan kuasa hukumnya. Ustadz, doktor. Jangan pakai dokter, nanti orang protes lagi. Oh, enggak. Ustadz, ini ayah saya insya Allah, Ustadz dengan Dr. Kainama insya Allah, Masya Allah. Dan di samping kiri kami sudah hadir di tengah-tengah kita Ustadz Dedi Haryadi. Kita sapa beliau insya Allah. Sehat kabar Ustadz? Masya Allah. Dari Bekasi menempuh sini saja. Insya Allah kita akan berbincang-bincang sahabat Ayah Sofia dengan narasumber kita tentang seputar masalah kasus Ustadz Yahya Waloni. Nanti di samping kiri yaitu seorang pakar hukum dan sekaligus pengacara Ustadz Yahya Waloni insyaallah. Dan di samping kanan kami ada Ustadz Kainama dan beliau akan memberikan timbangan beberapa tentang apakah Bible itu palsu atau tidak. Dan di sebelah kiri kami nanti akan menjelaskan tentang bagaimana kasus timbangan hukum secara hukum, apakah kita berlanjut hukum atau ini akan dihentikan. Insyaallah saja. Yang pertama mungkin Ustadz Dedi dulu yang akan memberikan seberapa jauh sudah kasus ini Ustadz. Silahkan Ustadz. Baik,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sahabat sekalian, alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi ajmain. Kami kebetulan saya, Dedi Suhartadi dan beberapa kawan yang tergabung di IKAMI, Ikatan Advokat Muslim Indonesia, dipercaya oleh Ustadz Yahya menjadi lawyer beliau. Tapi beliau sehat Ustaz ya? Alhamdulillah. Ya, beliau itu memang begini. Waktu kejadian ditangkap, itu besok paginya itu beliau tuh besok pagi ini tuh memang tidak enak badan kelihatannya gitu loh. Oh gitu. Dan dibawalah ke rumah sakit Polri, dan di rumah sakit Polri itu ternyata beliau itu memang ada sakit pembengkakan jantung. Ya memang sebelum beliau ditangkap, itu beberapa hari sebelum beliau ditangkap, beliau itu baru sembuh dari sakit yang dirawat di rumah sakit di Purwakarta itu. Ya. Mungkin karena beliau masih dalam kondisi ya baru recovery, ya kemudian lalu ditangkap begini kan secara hidup ada efek psikologis dan efek juga buat ininya beliau. Nah ternyata beliau tuh sakit sehingga dibawalah beliau ke rumah sakit Polri. Ya, ya alhamdulillah pas ditangkap ini sudah pernah berjumpa lawyernya. Alhamdulillah dari kami itu hari Jumat kalau nggak salah ketemu beliau Ustadz Yahya itu di rumah sakit Polri, dan sempat saya bicara kebetulan waktu itu saya Bang Burhan dan beberapa lawyer yang lainnya itu kita gantian satu-satu karena memang tidak boleh. Cuma alhamdulillah beliau di sana mendapat perawatan di ruangan VIP. Oh, di rumah sakit Polri ya? Iya, rumah sakit Polri itu jadi sempat dirawat berapa hari, Ustaz? Berapa hari? Sekitar 3-4 hari lah. 3-4 hari ya? Sekitar itulah. Karena saya dengar itu pas setelah kami ini hari Ahad itu beliau kembali ke Barreskrim. Barreskrim ya. Dan sekarang ditahannya di Barreskrim. Ya di rutan Barreskrim. Tapi insya Allah mungkin beliau ketemu dengan Habibana. Ya, mudah-mudahan dia beliau bertemu dengan Habibana gitu. Dan terakhir yang kami dengar beliau ya keadaannya sehat gitu loh. Terus sampai sekarang kasus itu berlanjut atau masih ada proses sejauh mana? Jadi gini, terus terang kami sampai saat sekarang ini belum mendampingi beliau. Ya sebenarnya beliau kan sudah surat kuasa kami sudah masuk ke Barreskrim, dan kalau ada pemeriksaan beliau itu harus didampingi oleh pengacara. Tapi sampai sekarang memang kami belum dapat pemberitahuan untuk mendampingi beliau untuk pemeriksaan. Berarti kami berasumsi ya belum ada pemeriksaan untuk beliau. Tapi melihat kondisi yang Ustadz Yahya itu tiba-tiba saja tanpa ada pemberitahuan lebih dahulu, tanpa ada verifikasi dahulu, beliau ditangkap langsung di status tersangka. Sekarang sudah masuk sebagai tersangka? Sudah ya? Ya. Kami hari Senin yang lalu sudah mendaftarkan gugatan pra peradilan terhadap kepolisian Republik Indonesia di PN Jakarta Selatan. Dan sudah ada tanggapan dari pihak? Jadi insya Allah nanti begini. Kan itu harus melalui mekanisme sidang peradilan. Pra peradilan itu tanggal 20 baru mulai sidang. Tanggal 20 September. Jadi mohon doa dari sahabat-sahabat semua, ya saudara-saudaraku semua, untuk selalu senantiasa berdoa untuk ulama-ulama kita. Ya Ustadz Yahya Waloni, mudah-mudahan gugatan pra peradilan kita itu diterima sehingga kasus ini di stop dan Ustadz Yahya harus keluar gitu loh. Ya, tapi kalaupun misalnya putusannya nanti hakim menolak pra peradilan kami, insya Allah kami sudah siap. Dan itu sebagai pertimbangan dia ditangkap, alasan secara kuatnya Mas? Ya, alasannya adalah penodaan agama. Penodaan agama. Iya. Persisnya kalau tidak salah itu mengatakan Bible atau Injil itu palsu gitu loh. Itu yang karena begini, kami belum
di apa namanya terlibat dalam pemeriksaan. Jadi kami sebenarnya itu baru ini aja. Ya baik, kelihatannya. saya stop sebentar Ustaz. Karena tadi sudah masukin tema Bible itu apakah palsu atau bukan. Di samping kanan ada Ustadz Dr. Kainama, mungkin sedikit akan menjelikan ulasan Ustaz, tentang apakah Bible itu palsu, supaya pemirsa semua bisa mendengarkan sekilas tentang apakah Ustadz Yahya Waloni yang berbohong atau memang ada sebenarnya di Google yang lain menjelaskan di pihak Kristen sendiri bahwa mengatakan Bible itu adalah palsu. Silakan Ustadz, fadhol Ustadz. Ustadz Rizal dan Ustadz Syekh, jadi saya mau klarifikasi dulu. Ya. Tidak ada kata dokter di depan nama saya, tidak ada. Dokter-dokter itu buang saja. Betul. Saya hanya Kiai saja. Yang penting kan ilmunya Ustaz. Ya, saya hanya dipanggil Kiai saja. Begini ya Ustadku, ya Tuan Guruku ya Mudarets, ketika kejadian ini terjadi, lalu ada yang mengirimkan saya dari para mualim kita di Jakarta, seperti foto surat penangkapan ya Syekh, ya Ustadz. Dan di situ disebutkan nama beliau, lalu umur, lalu alamat, dan tersangkanya. Iya, ada lambang kepolisian itu, surat penangkapan itu. Lalu di bawah itu, mungkin di paragraf kedua itu ada tulisan penistaan dan penodaan agama dengan kata-kata bukan fiktifnya yang ditekankan ya Ustadz ya, tapi palsu. Bible itu palsu. Setelah mendapatkan itu, lalu ada berita di TV bahwa Ustadz Yahya ditahan. Sebelum beliau yang katanya sesak itu dibawa ke rumah sakit polisi, banyak masuk pertanyaan. Di antaranya, kenapa berani Ustadz Yahya bilang Bible itu palsu? Karena tidak mungkin lepas, itu penodaan 156A itu kena itu habis. Kenapa bilang palsu? Saya menjawab, Ustadz Yahya menjawab palsu itu bukan karena dia punya asumsi atau asumsi berperasaan, tidak. Apa yang dia katakan adalah dia dapat informasi yang valid sebagai data dari siapa? Dari para pendahulunya, para pendeta senior. Berarti Ustadz Kiai juga tahu dong ada kata-kata itu. Kami diajar. Kami bukan hanya belajar, jadi ada beda dua nih, belajar dan sama diajar. Bahkan kami diajar, Ayat Bible itu ada yang tidak asli, bahkan mendekati. Ini penelitian secara ilmiah ya, scientific, theological, historical, dan secara biblikal. Itu hampir 82% ayat Bible tidak asli. Kalau tidak asli itu apa? Palsu. Nah, lalu mereka kembali tanya, Ustadz Kiai suka kutip-kutip ayat Bible. Saya kutip itu yang 18%. Karena saya tahu membedakan mana yang 82%, mana yang 18%. Contoh Ustadzku. Apabila kita buka Google saja, Google bisa dibuka di mana saja. Google bisa dibuka di mana saja. Lalu kita ketik saja. Kita ketik di Google, ini paling gampang sekali. Ini makanya itu saya agak ini aneh Ustazi. Karena apa? Karena dilaporkan oleh saudara kita Kristen yang beragama Kristen bahwa Ustadz Yahya mengatakan Bible itu palsu. Orang Kristen ini tahu bahwa itu palsu. Karena di dalam Bible mereka ditulis. Jadi misalnya ada ayat Ustaz, di bawahnya ada seperti footnote atau di sampingnya ada side note. Mereka punya dalam bentuk fisika itu punya, namanya konkordansi Alkitab. Concordance, Bible concordance. Every single jamaah, setiap jamaah individu, dari mulai anak-anak sekolah minggu, anak-anak umur 8-10 tahun sampai remaja, mereka punya itu dan mereka baca itu. Jadi kenapa harus marah? Kenapa harus dilaporkan? Nah, contoh, kita ketik Google. Ketiknya gini, Stasi. Angka 1, spasi, Yohanes. Angka 1, spasi, Yohanes, spasi, 5. Lalu titik 2 atau tanda bagi, 7. Spasi, tafsiran, catatan,
Alkitab Sabda. Ini legal, Ustaz. Ini bukan, ini legal, ini dan nanti ada tuh 1 Yohanes 5:7 tafsiran catatan Alkitab Sabda. Kita klik ya. Kita klik nih ya. Tes nih ya. Ini bukan saya yang bicara. Semua orang bisa buka ini. Kan ini terbuka untuk umum. Saya sampai mikir ini kenapa ini kok dibuka. Lalu kita gedein. Karena ini tulisannya kecil, kita perbesar. Ya. Ini bukan punya Islam. Bukan orang Islam yang tulis. Ini tertulis di Bible mereka. Coba saya baca, Ustaz. Boleh? Ya, siap. Nah, baca yang Yerusalem. Ya. Ini pemirsa di rumah yang melihat tontonan ini adalah resmi. Iya, resmi saja. Ini yang Yerusalem 5:7 Ya. di dalam surga di bumi. Ya. Nah, bagian ayat ini tidak dapat dalam naskah-naskah Yunani. Tidak terdapat dalam naskah-naskah Yunani yang paling tua dan tidak pula dalam terjemahan-terjemahan kuno. Ya. Bahkan tidak dalam naskah-naskah paling baik dari Vulgata. Ya. Bagian ini kiranya aslinya sebuah catatan di pinggir halaman salah satu naskah terjemahan Latin yang kemudian disisipkan ke dalam naskah-naskah oleh penyalin dan akhirnya bahkan disisipkan ke dalam beberapa naskah Yunani. Karenanya bagian ini pasti tidak asli. Mohon diulang lagi, mohon diulang. Ya, pasti tidak asli. Sekali lagi Ustaz, maaf. Ya, Pasti tidak asli. Nah, ini resmi kan? Iya, dan ini bukan Muslim yang Inilah salah satu landasan Ustadz Yahya Waloni bahwa jelas. mengatakan Bible itu palsu. Beliau akademisi di bidang teologi, dan beliau nggak sembarangan ngomong, Ustaz. Dasar teologis beliau kuat kok. Saya bukan bela Ustadz Yahya, ya bukan. Beliau itu ada di dalam dulu itu. Beliau itu ada di dalam. Jadi ketika beliau mengeluarkan statement Bible itu palsu, waduh, sungguhlah berat kalau dilaporkan karena itu. Paling tidak kasih tahulah sama beliau. Beliau bicaranya di mana? Kalau dalam lingkup sesama jemaah Muslim, saya rasa tidak salah karena beliau memaparkan paparan ilmiah yang bisa dibuktikan kapanpun waktunya. Dan beliau itu memberikan keterangan itu adalah di Masjid Jenderal Sudirman. Jenderal Sudirman. Iya, berarti di dalam Koridor, ini ya. Dan beliau tidak tahu kalau itu direkam dan diupload gitu loh. Itu. Jadi gitu. Itu baru satu, Ustaz ya. Baru satu ya. Saya punya banyak Data-data itu. dan setiap orang-orang yang belajar teologi, Ustaz, Pasti tahu ini. pasti tahu semua. Pasti. Tidak ada yang tidak tahu. Semua tahu. Mulai dari Matius 17:21, lalu Markus, mulai dari pasal 4 sampai pasal 16. Lalu mulai ada, sampai merinding saya, Lukas, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Lalu ada beberapa yang kontradiktif karena ada sisipan itu. Contoh Ustaz, saya contoh satu lagi ya. Mohon maaf. Tentang setiap orang Kristen percaya bahwa setelah Yesus boleh makan daging babi. Ini contoh aja. Simple, tapi ternyata berbahaya, Ustaz. Ternyata berbahaya itu. Itu di dalam Lukas. Oh bukan, nanti saya ketiknya Markus spasi 7 tanda bagi 19 sama kayak tadi tafsir catatan Alkitab Sabda. Ini bukan saya kayak nama yang paling dibenci sama saudara kita Kristen Katolik yang tulis, bukan orang Islam, bukan Hindu, bukan. Ini para ahli dari denominasi gereja, seluruh denominasi, ini para ahlinya, profesor yang tulis. Markus 7:19 tafsir catatan Alkitab Sabda, kita klik, lalu nanti keluar lagi tafsir. Nah, klik. Ini tentang semua makanan halal, termasuk daging babi. Ustadz boleh baca yang Yerusalem harafiah. Ini asli yang bikin pendeta senior, profesor. Yerusalem 7, ini 19 ya? Iya. Harfiah. Ia membersihkan semua makanan. Maksud kalimat ini kurang jelas dan ada macam-macam tafsirannya. Barangkali kalimat itu sebuah keterangan yang kemudian disisipkan ke dalam Markus. Disisipkan. Itu pun barangkali. Barangkali disisipkan. Jadi mereka nggak punya kepastian.
Ini kita sedang bicara firman Tuhan atau apa? Maaf ya, bukan membanding-bandingkan ya mu'alim, bukan. Tapi ketika saya mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, saya berpegang kepada Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim, zalikal kitabul la raiba fihi huddal muttaqin, sadaqallahul adzim. Tidak ada keraguan. Kalau ini bukan tidak ada keraguan, memang dibuat. Tapi dibuat seperti itu. Aku bingung, barangkali ini sisipan, ini tidak asli. Ini Sepertinya tabrakan-tabrakan di dalam Alkitab itu sendiri, Ustaz. iya. Ustaz, kita akan sedikit beralih ke Ustaz Dedi, Naam. bahwa tadi Ustaz Kanama timbangan hukumnya, Ustaz. Maksudnya begini, ketika memang dibutuhkan saksi ahli, perlu nggak di dalam timbangan hukum bahwa bukan cuman Ustadz Yahya Waloni yang mengatakan itu Bible itu palsu, tapi ada pendukung yang lain. Nah, silakan Ustadz. Oke, begini, nanti kalau misalnya untuk pra-peradilan belum masuk ke materi, gitu loh ya, masih baru acara prosedur sampai beliau itu penangkap, ditangkap, ditahan. Itu kalau baru akan kita gali, itu nanti kalau misalnya pra-peradilan kami ditolak, nah berarti kan sudah mulai masuk ke pokok perkara. Nah di situ kami sudah merencanakan bahwasanya kan gini, Ustadz Yahya itu dilaporkan adalah masalah mengatakan Bible itu palsu. Ya, berarti kami harus tunjukkan di mana kepalsuannya? Iya, kami harus membuktikan bahwa ini apa yang dikatakan Ustadz Yahya gitu ya. Ini sesungguhnya adalah kan karena Ustadz Yahya mengatakan yakin ini Bahwa palsu. Kenapa? Ada alasan. Ada alasan. Yang konkret, yang mendasar. Iya. Makanya nanti kami juga akan membutuhkan Saksi ahli. dari ahli-ahli dari kristologi, terutama mereka yang memang dulu mohon maaf Belajar tentang ini. belajar tentang Hindu dan tentang hal materi seperti ini. Dan itu insya Allah kami akan kami hadirkan. Gitu. Jadi seperti tadi penjelasan Ustadz Kay gitu ya, bahwasanya saya terus terang baru saya tahu gitu loh kondisi seperti itu. Nah nanti saya minta mungkin nama bersedia sama saja. Insya Allah. Dan insya Allah lebih dari satu orang yang bisa kita bawa bahwa mengatakan data-data yang valid seperti itu saja. Ya, karena kami bukan apa, ini adalah kami harus buktikan bahwa saya ucapan Ustadz Yahya itu adalah bukan pendapat pribadi beliau, gitu, tapi adalah dari data konkret itu, ilmiah dan dari data konkret, biar fakta hukumnya itu jelas. Gitu loh. Sehingga insya Allah dengan begitu Ustadz Yahya bisa terbebas dari apa. Baik, Ustadz Kay ada tambahan lagi? Mungkin kita break sebentar nanti. Begini Ustadz, mungkin kalau Ustadz Yahya masuk dengan pelaporan dan tuntutan yang berbeda dengan yang sekarang ini, mungkin kita nggak agak ini juga ya. Kita tidak ikut. Tapi begitu yang disebutkan bahwa tuntutannya adalah karena ucapan Ustadz Yahya tentang Bible itu palsu, dan itu diucapkan di dalam lingkup jamaah. Saya rasa itu kita perlu bicara. Betul. Pada suatu saat kita harus tahu bahwa para kristolog Muslim, Ustadz maaf, mereka lebih menguasai Bible daripada orang Kristen. Saya mohon maaf ya. Saya mohon maaf ini bukan penghinaan, bukan. Karena sesaudara kita Kristen dan Katolik ternyata mereka nggak kuasai. Contoh saja. Dari lahir Muslim. Betul. Lalu udah kuliah-kuliah ternyata dia tertarik dengan bidang kristologi. Betul. Secara pribadi, dia secara sendiri, diri sendiri, dia kumpulkan uang dari hasil kerjanya. Ini Muslim sejati, Muslim. Dia tidak jadi Kristen, tidak. Tapi dia belajar tentang kekristenan. Pakai modal sendiri. Sampai-sampai dia belajar bahasa Ibrani, belajar bahasa Yunani, belajar bahasa Aramea, belajar Latin untuk bisa baca Vulgata, dan bahasa Belanda. Pada satu saat percakapan antara apologetics Kristen dengan apologetics dari Islam, anak ini nongol. Masih muda banget dia nongol. Betul. Dan orang kaget semuanya. Bahkan orang Kristen yang sekolah teologi, mohon maaf ya Ustaz. Mohon maaf. Saya ini sama Ustadz Ipung dan Ustadz Rizal pernah punya pengalaman. Saya dimaki-maki sama
seorang ahli teologi. Katanya saya bohong, tidak bisa baca Hebrew, tidak bisa baca Ibrani, dibohong, nggak pernah sekolah, nggak pernah disekolahkan dan segala macam. Tapi akhirnya waktu membuktikan gitu. Orang-orang yang benar-benar bisa baca Hebrew itu tahu ketika saya baca. Kita buka sama-sama yuk, kita baca sama-sama yuk. Karena saya tidak mau dibuka huruf Hebrew kepada jamaah, lalu saya baca. Itu sama aja saya ngarang. Saya bilang seperti tadi sama Ustadz Ipung. Ustadz Ipung buka di Google sekarang ada Hebrew alfabet. Cocokin. Yang saya tunjuk ini cocokin huruf apa. Jadi supaya saya nggak mau dibilang bohong. Lalu kita baca. Penguasaan Bible oleh muslimin muda lebih dahsyat. Dan para muslimin muda ini membuat saudara kita yang belajar teologi Kristen dan Katolik malah terkaget-kaget. Mereka sudah baca buku yang sangat menjadi legend dan bestseller di Amerika, judulnya Misquoting Jesus. Penjelasannya, buku tersebut ditulis oleh seorang profesor di atas profesor, karena dia dapat gelar itu dari berbagai macam institusi pendidikan tinggi di Amerika, pendidikan Kristen. Divinity-nya. Namanya Profesor Bart D. Ehrman. Semua orang tahu itu, semua orang Kristen Katolik tahu itu. Profesor Dr. Bart D. Ehrman. Dia yang bilang pertama kali Bible palsu. Statementnya jelas, sangat singkat. Di buku itu ada? Di mana-mana ada. Dan judul bukunya juga itu. Misquoting Jesus. Jadi Bible is fake. Itu bukan orang Indonesia yang bilang, dan bukan orang Islam. Dia ahli profesor doktor bidang divinity teologi Kristen dari Gereja Baptis. Lalu yang kedua, namanya Profesor Dr. F.F. Bruce. Profesor doktor dan arkeolog. Dia udah datang ke tempatnya. Dia gali, bikin penggalian di mana-mana. Dan akhirnya dia mengeluarkan statement dengan didukung oleh 50 ahli Alkitab dari 50 denominasi gereja yang berbeda menyatakan Bible palsu. Yang terakhir adalah namanya Robert W. Funk yang mendirikan institusi atau lembaga atau yayasan namanya Jesus Seminar. Diseminarkan, Ustadz. Diseminarkan. Ya Allah. Dan ini bukan main-main. Yang seminar bukan orang Islam, bukan. Nggak ada satupun. Semuanya profesor bidang teologi, semua. Dan mereka memutuskan bahwa Bible is concoction, interpolation, dan fabrication. Lebih dari 40.000 ayat bermasalah ada di dalam Bible. Bukan orang Islam, Ustaz. Bukan. Demi Allah, orang Islam sayang sama orang Kristen beneran. Nggak pernah ngutik-ngutik ini, nggak pernah. Nggak pernah, demi Allah. Kita sayang total, sayang polos-polos aja deh. Demikian, Ustaz. Ya, baik. Gini, kami sementara ini memang adalah konsentrasi untuk mempersiapkan pra-peradilan dulu ya. Gitu ya. Tapi juga kami sudah mulai mengkolek-kolek data gitu ya. Jadi insya Allah kami mohon sekali lagi, kami mohon doa dari dukungan dan doa, insyaallah, doa jamaah sekalian. Semoga peradilan kami itu diterima oleh Allah. Dan jangan lupa bahwasanya Allah Maha membolak-balik hati manusia. Kayak keputusan hakim itu juga tergantung Allah. Gitu loh. Begitu nanti kita paparkan ini fakta-faktanya, dan insya Allah Allah gerakan hati hakim ini untuk menerima peradilan kami. Tapi kalau tidak perkara berlanjut, kami pun insya Allah siap. Mohon doanya buat kami tim lawyer juga agar diberikan kesehatan terus. Amin. Makasih. Ustadz Afwan, aku boleh tambahkan? Silahkan, Ustaz. Karena memang ini sangat jelas ya. Ini bukan main-main, Ustadz. Karena ketika orang berani mengeluarkan statement, dia harus punya dasar yang kuat. Dari sekian banyak itu saya tadi kasih 3. Nah, ada satu lagi, Ustadz, yang paling jelas tulisannya ini ayatnya tidak asli. Ini dari Matius pasal 17 ayat 21. Kalau kita ketik tempat yang tadi, Ustadz, ketik yang ke tafsir itu, nanti Ustadz yang bacain lagi. Saya hanya ketik ayatnya saja.
Dan ini adalah bagian kecil, Ustaz. Bagian kecil dari begitu banyak hal yang ada di dalam Bible. Jadi saya bukan menakut-nakuti, tidak. Saya hanya membaca saja. Saya hanya membaca. Nah, ini yang di Yerusalem lagi, Ustaz. Nah, ini Yerusalemnya. Ini langsung di depannya dikasih tahu. Ayat ini tidak asli dalam Matius, tetapi diambil dari apa tuh? Mas bilang 2 dengan ditambah dan berpuasa. Ya, Maksudnya apa ini? Ditambah dan berpuasa, Ustaz? Ya nggak tahu saya. Pokoknya ayat itu ayat tambahan. Iya, ayat tambahan. Yang garis paling depan itu jelas. Ya, ayat ini tidak asli dalam Matius. Iya. Jelas banget. Dalam yang lain. Iya, betul. Jelas banget, Ustaz ya? Sangat jelas. Jadi tidak ada alasan bahwa Ustadz Yahya Waloni ditahan, Ustaz. Ya masalah ditahan saya nggak tahu. Tapi untuk mengeluarkan statement itu tidak ada alasan untuk mempersalahkan Ustadz Yahya karena dia pegang ini. Oh, alasannya kuat ya? Loh, ini Ustadz Yahya Waloni alias kuat. Insyaallah. Nah, demikianlah saudaraku semuanya, kita tadi sudah mendengarkan ya dan mengetahui informasi terbaru tentang si Kosman bin Sunet yang melakukan penistaan agama beberapa waktu lalu, dan juga tentang Ustadz Yahya Waloni yang juga dilaporkan dengan tuduhan yang sama ya, yaitu penistaan agama. Dan apa yang disampaikan oleh kuasa hukum dan juga Ustadz Kainamat tadi perihal status hukum Yahya Waloni, tentu kita semua masih menunggu proses yang masih berjalan ya, dan usaha yang dilakukan oleh kuasa hukum dan juga Ustadz Kainama ya untuk membantu baik secara hukum maupun secara akademis yang menjadi dasar kajian dari Ustadz Yahya Waloni ketika menyampaikan ceramah di depan jemaah umat Islam ya. Tentu ini akan sangat membantu sekali kepada Ustadz Yahya Waloni untuk kelanjutan kasusnya ke depannya ya. Dan apapun yang terjadi ya, tentu kita serahkan sepenuhnya kepada pihak kepolisian dan juga kepada pengadilan, karena memang mereka yang berhak dan berwenang untuk memutuskan perkara ini. Namun kita sebagai umat muslim tentunya bisa membantu hanya dengan mendoakan semoga insyaallah kasus yang menimpa Ustadz Yahya Waloni ini secepatnya bisa terselesaikan ya, dan mudah-mudahan semuanya juga diberikan kekuatan serta kelancaran oleh Allah SWT dalam menghadapi cobaan yang sedang dialami Ustadz Yahya Waloni. Nah, demikianlah saudaraku semuanya, mudah-mudahan informasi ini serta penjelasan dari kuasa hukum Ustadz Yahya Waloni dan Ustadz Kainama ini menjadi suatu tanda positif untuk Ustadz Yahya Waloni itu sendiri. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.